Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang materi penyusutan yang beranggotakan 1. Revi Removia Ramawati nomor BP 200-136. Yang kedua, Nalda Sepiti nomor BP 200-162. Yang ketiga, Rida Alifiani nomor BP 21010009. Yang keempat, Sabrini Amalia nomor BP 21010020. Yang kelima, Milani Agustin nomor BP 21010021. Yang keenam, Cynthia Imanisa Sabrina nomor BP 21010023. Yang ketujuh, Ramadhani nomor BP 21010027. Definisi penyusutan disebut juga depreciation, yaitu alokasi biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu aset tetap selama masa manfaat aset itu. Aset tetap berwujud contohnya tanah, bangunan, peralatan, kendaraan bermotor, mesin, sumber daya alam, dan lainnya. Manfaat dan umur ekonomi aset tetap adalah terbatas kecuali tanah, sehingga harga perolehan aset tetap kecuali tanah harus dialokasikan sepanjang masa manfaatnya. Definisi penting penyusutan: harga perolehan atau C, jumlah uang yang dikeluarkan atau seluruh biaya yang timbul untuk memperoleh suatu aset tetap hingga dapat digunakan. Nilai sisa dilambangkan dengan S, yaitu harga jual aset pada akhir masa manfaat dikurangi biaya-biaya yang timbul atau dikeluarkan untuk menjual atau menukar aset tetap tersebut. Masa manfaat atau umur ekonomis aset atau dilambangkan dengan N, estimasi masa kegunaan dari aset tetap yang dinyatakan dalam satuan waktu. Dasar penyusutan lambangnya W, harga perolehan aset tetap dikurangi dengan harga nilai sisanya. Akumulasi penyusutan lambangnya DK, total biaya penyusutan yang sudah dialokasikan hingga periode tertentu. Nilai buku aset tetap lambangnya BK, selisih antara harga perolehan aset tetap dengan akumulasi penyusutan. Biaya penyusutan atau RK, alokasi harga perolehan suatu aset tetap sepanjang umur manfaatnya. Penjumlahan nilai buku dan akumulasi penyusutan suatu aset tetap pada suatu waktu tertentu akan selalu sama dengan harga perolehan aset tetap tersebut. Pada awal perolehan aset, nilai buku suatu aset akan sama dengan harga perolehannya, dan pada akhirnya umur ekonomisnya nilai buku aset tetap akan sama dengan nilai sisanya. Metode perhitungan penyusutan ada 6. Pertama itu metode garis lurus, straight line. Yang kedua, metode saldo menurun, declining balance. Yang ketiga, metode saldo menurun ganda, double declining. Yang keempat, metode jumlah angka tahun, sum of the year method. Kelima, metode bunga efektif, effective interest method. Yang keenam, metode unit produksi, production unit. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Imanisa Sabrina, BP 21010023. Pada kesempatan kali ini, saya diberi kesempatan untuk menjelaskan metode perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus. Untuk itu, sebelumnya kita harus mengetahui dulu metode perhitungan penyusutan itu ada 6. Yang pertama, metode garis lurus yang akan saya jelaskan nanti. Kemudian metode saldo menurun. Yang ketiga, metode saldo menurun ganda. Yang keempat, metode jumlah angka tahun. Yang kelima, metode bunga efektif. Dan yang terakhir, metode unit produksi. Langsung saja saya akan menjelaskan dengan perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus. Untuk metode garis lurus itu merupakan metode yang paling sederhana dan mudah, paling sering digunakan dalam prakteknya. Kegunaan suatu aset tetap akan mengalami penurunan secara linear atau tetap atau konstan untuk setiap periode selama masa manfaatnya. Untuk perhitungannya, biaya penyusutan per periode itu dirumuskan dengan RK. RK itu sama dengan C dikurang S per N sama dengan W per N.
Untuk akumulasi penyusutan dan nilai bukunya, akumulasi penyusutan itu dirumuskan dengan DK, maka DK itu sama dengan K dikali RK. Untuk nilai bukunya, BK sama dengan C dikurang K dikali RK. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Pada tanggal 1 Januari 2010, PT Sukamakmur membeli sebuah mesin seharga 40 juta rupiah untuk memperlancar produksi. Umur ekonomis dari mesin tersebut diperkirakan 5 tahun dan nilai sisanya 4 juta rupiah. Hitung biaya penyusutan per tahun apabila digunakan metode garis lurus dan buat tabelnya. Langsung saja di sini yang diketahui harga perolehan mesinnya itu C sama dengan 40 juta. Kemudian umur ekonomis dari mesin tersebut 5 tahun, maka N sama dengan 5. Dan kemudian nilai sisanya itu 4 juta, maka S sama dengan 4 juta. Yang ditanyakan biaya penyusutan per tahun atau RK. Untuk menghitung RK kita harus mengetahui dulu dasar penyusutannya itu berapa. Maka langkah pertamanya kita hitung dulu dasar penyusutannya atau W sama dengan C dikurang S. Yang diketahui C-nya itu 40 juta dan S-nya 4 juta, maka 40 juta dikurangi 4 juta sama dengan 36 juta. Jadi kita dapat dasar penyusutannya itu 36 juta. Jadi kita bisa menghitung biaya penyusutan per tahunnya itu berapa. Jadi biaya penyusutan per tahun atau RK itu sama dengan C dikurangi S per N sama dengan W per N sama dengan W tadi yang kita sudah dapatkan 36 juta, N-nya itu 5 tahun, maka 36 juta dibagi 5 sama dengan 7 juta 200. Jadi biaya penyusutannya per tahun itu 7 juta 200. Selanjutnya kita bisa membuat tabel penyusutan garis linear. Untuk membuat tabel penyusutan garis linear, kita buat dulu kolom-kolomnya, itu ada 5. Yang pertama tahun, dasar penyusutan, akumulasi penyusutan, dan kemudian nilai buku. Untuk tahun ada 5 tahun, dari tahun pertama sampai tahun kelima. Untuk dasar penyusutan tadi yang kita sudah hitung, setiap tahunnya itu 36 juta, jadi dasar penyusutannya 36 juta. Dan mengalami penyusutan setiap tahun itu 7 juta 200, jadi tahun pertama sampai tahun kelima itu penyusutannya 7 juta 200. Dan akumulasi penyusutannya itu kita hitung dari tahun pertama mengalami penyusutan 7 juta 200, jadi tahun kedua itu bertambah lagi 7 juta 200, jadi akumulasinya menjadi 14 juta 400. Kemudian tahun ketiga itu bertambah lagi 7 juta 200, jadi akumulasi penyusutan jadi 21 juta 600, kemudian seterusnya. Dan untuk nilai bukunya, dari awal nilai bukunya itu yang diperolehnya itu yang dibelinya itu 40 juta. Kemudian karena mengalami penyusutan pada tahun pertama sebesar 7 juta 200, jadi nilai bukunya berkurang, maka 40 juta dikurangi 7 juta 200, hasilnya 32 juta 800. Dan kemudian nilai buku pada tahun kedua pun sama seperti itu. Dari 32 juta 800 ini mengalami penyusutan sebesar 7 juta 200, jadi dikurangi, jadi hasilnya 25 juta 600 untuk nilai buku tahun kedua. Kemudian untuk tahun ketiga dan keempat, kelima, begitu seterusnya. Baiklah, ini saja penjelasan dari saya tentang perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Milani Agustin, Prodi D3 Akuntansi, nomor BP 21010021, Universitas Dharma Andalas. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi penyusutan, yaitu salah satu dari submaterinya, yaitu tentang metode saldo menurun. Dari mata kuliah Matematika Keuangan dan Bisnis, dosen pengampu Ibu Meliana Ekayan Fitri, SSI, MM. Metode saldo menurun disebut juga metode dipercepat dan akan menghasilkan biaya penyusutan menurun dari satu periode ke periode berikutnya.
Atau bisa juga disebut dengan metode ini biaya penyusutan yang dibebankan pada tahun-tahun awal lebih besar daripada biaya penyusutan pada tahun-tahun berikutnya. Itu merupakan definisi dari metode saldo menurun. Nah, seperti yang telah terlihat di dalam video, ini adalah perhitungan atau rumus dari metode saldo menurun. Seperti yang kita lihat, tarif penyusutan rumusnya atau perhitungannya D sama dengan 1 dikurang akar N S per C. Untuk biaya penyusutan per periode, RK sama dengan D dikali BK kurang 1. Untuk akumulasi penyusutan dan nilai buku, perhitungan atau rumusnya yaitu BK sama dengan buka kurung 1 dikurang D tutup kurung K kali C. Dan DK sama dengan C dikurang buka kurung 1 dikurang D tutup kurung K dikali C. Ini adalah perhitungan atau rumus yang akan kita gunakan untuk metode saldo menurun. Seperti yang terlihat di dalam video, ini adalah contoh soal dari metode saldo menurun yang telah saya siapkan. Soalnya adalah sebuah mobil dengan harga perolehan Rp 300 juta rupiah disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun dengan tarif 30%. Buat tabel penyusutan untuk 3 tahun pertama, kemudian hitung nilai buku pada akhir tahun keempat dan biaya penyusutan untuk tahun kelima. Nah, seperti yang diketahui dalam soal, yaitu diketahui C itu adalah harga perolehan atau jumlah uang yang dikeluarkan atau seluruh biaya yang timbul untuk memperoleh suatu aset tetap hingga dapat digunakan. Yaitu dengan singkatnya C ini adalah harga perolehan, yaitu 300 juta. D, diketahui D 30%, jadi kita ubah menjadi 0,3. D itu adalah akumulasi penyusutannya atau total biaya penyusutan yang sudah dialokasikan hingga periode tertentu, yaitu kita singkat saja dengan akumulasi penyusutan. Seperti yang telah terlihat di layar, ini adalah tabel penyusutan saldo menurun yang telah saya siapkan dan saya akan menjelaskannya satu-satu. Yang ditanya hanya untuk 3 tahun pertama, makanya kita buat 3 periode atau 3 kolom. Yang diketahui nilai bukunya 300 juta. Di sini 0, hanya diketahui 300 juta. Kita buat periode pertama. Kenapa dapat 90? Yaitu dari 300 juta ini diketahui 300 juta kita kali dengan 0,3. Jadi dapat hasilnya 90 juta untuk penyusutan. Nah, di sini dengan 90 juta juga karena ini 0. Ya kita langsung saja buat 90 juta. Dan ini kenapa 210? Karena 300 dikurang 90 sama dengan 210 untuk nilai buku. Nah, untuk periode tahun kedua sama dengan yang saya jelaskan tadi. 63 juta ini dapatnya dari 210 juta dikali dengan akumulasi penyusutan yaitu 0,3 tadi. 210 dikali 0,3 sama dengan 63 juta. Nah, untuk akumulasi penyusutan 153 juta dari mana dapatnya? Yaitu dari 90 ditambah dengan 63 juta. Jadi dapatnya 153 juta. Untuk nilai buku, kenapa 147? Yaitu 210 dikurang 63 juta, dapatnya 147 juta. Nah, untuk periode ketiga sama. Kita cari dulu 147 dikali 0,3
dapatnya 44.100.000. Kemudian untuk akumulasi penyusutan kita tambahkan 153 ditambah 44.100.000 dapatnya 197.100.000. Kemudian untuk nilai buku 147 juta kita kurangkan dengan penyusutan 44.100.000, makanya dapat 102.900.000 rupiah untuk nilai bukunya pada periode ketiga. Ya, itulah kenapa dapatnya angka-angka ini di tabel penyusutan saldo menurun. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini adalah tabel penyusutan saldo menurunnya. Kemudian yang ditanya lagi yaitu hitung nilai buku pada akhir tahun keempat. Nah, ini dia tadi untuk hitung nilai buku pada akhir tahun keempat. Seperti yang sudah terlihat dalam layar, ini sudah saya cari dan akan saya jelaskan. Yaitu untuk rumus mencari nilai buku pada akhir tahun keempat, yaitu kita gunakan BK sama dengan 1 dikurang D pangkat K dikali C. Yaitu BK sendiri yaitu selisih antara harga perolehan aset tetap dengan akumulasi penyusutan. Nah, langsung saja kita masukkan angka-angkanya. 1 dikurang D, tadi D kita ketahui 0,3. 4 ini dari mana datangnya? Karena ini tahun keempat. Makanya kita masukkan 4. Dikali C. C tadi yaitu aset tetap kan? Diketahui aset tetap 300 juta. Makanya dapat hasil 72.030.000 rupiah. Nah, yang ketiga yang ditanya yaitu biaya penyusutan untuk tahun kelima. Kalau untuk biaya penyusutan kita pakai rumus RK sama dengan D dikali BK kurang 1. RK itu adalah biaya penyusutan atau alokasi harga perolehan suatu aset tetap sepanjang umur manfaatnya. Yaitu kita singkat saja RK itu adalah biaya penyusutan. Nah, kita langsung saja masukkan angka-angkanya. D tadi diketahui 0,3, kita masukkan 0,3 dikali BK. BK tadi hasil ini ya 72.030.000 ini. Kenapa 72.030.000 ini kita pakai? Karena ini tahun keempat kan? Berarti dana tahun keempat masih kita pakai untuk menentukan penyusutan di tahun kelima. Makanya kita pakai yang hasil dari BK ini. Langsung saja 0,3 dikali 72.030.000 rupiah. Dapat hasilnya yaitu 21.609.000 rupiah. Nah, ini adalah penjelasan singkat saya tentang metode saldo penurunan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Maria, nomor BP 21010020. Di sini saya akan menjelaskan metode saldo menurun ganda. Di sini saya akan memberikan satu contoh soal. Yang pertama, sebuah peralatan dengan harga perolehan 410 juta disusutkan selama 5 tahun. Nilai sisa peralatan ini setelah akhir masa manfaat diperkirakan adalah 10 juta. Buat tabel penyusutan lengkap jika digunakan metode penyusutan saldo menurun ganda. Diketahui C 410 juta N 5 tahun sama dengan 2,5 tahun kali 100% sama dengan 40%, 0,4 sama dengan 10%, 10 juta. Di sini saya akan menjawab dalam bentuk tabel. Nilai buku kita tetapkan menjadi 410 juta. Yang pertama kita cari adalah periode pertama, yaitu 4/10 kali 410 juta sama dengan 164 juta. Kita masukkan dalam penyusutannya 164 juta, akumulasinya tetap 164 juta. Hasil dari 246 juta ini dari 410 juta dikurangkan 164 juta, hasilnya ini. Kita cari ke periode kedua. 4/10 kali 246 juta sama dengan 98.400.000. Kita masukkan ke penyusutannya. Di
Kita cari akumulasi penyusutan yang periode kedua, yaitu hasil dari 262 juta 400 ini dari 164 juta ditambah 98 juta 400, hasilnya 262 juta 400. Terus hasil dari nilai, kita cari nilai bukunya. Hasil dari 147 ini dari 246 juta dikurangkan 98 juta 400, hasilnya 140 juta 600. Kita cari yang ke periode ketiga. 4/10 kali 140 juta 600 sama dengan 59 juta 40.000. Kita masukkan ke dalam penyusutan. Penyusutannya 59 juta 40.000. Di sini kita cari akumulasi penyusutannya. 262 juta 400 ditambah dengan 59 juta 40.000, maka hasilnya 321 juta 440.000. Selanjutnya kita cari nilai bukunya. 4/10 kali 140 juta 600 sama dengan 59 juta 40.000. Kita masukkan ke dalam penyusutan. Penyusutannya 59 juta 40.000. Di sini kita cari akumulasi penyusutannya. 262 juta 400 ditambah dengan 59 juta 40.000, maka hasilnya 321 juta 440.000. Selanjutnya kita cari nilai bukunya. Nilai buku hasil dari 88 juta 560 ini dari 140 juta 600 dikurangkan 59 juta 40.000, maka hasilnya 88 juta 560.000. Kita cari periode keempat atau tahap keempat. 4/10 dikali 88 juta 560 sama dengan 35 juta 424.000. 35 juta 424.000. Kita masukkan ke dalam penyusutannya. 35 juta 424.000. Kita cari akumulasi penyusutan yang ke periode keempat. 88 juta 560 dikurangkan jadi 35 juta 424.000, maka hasilnya 53 juta 136.000. Kita cari periode kelima atau tahap kelima. 4/10 kali 53 juta 136.000 sama dengan 21 juta 254.000. Kita masukkan ke akumulasi penyusutannya. Hasil dari kita cari di sini hasil dari nilai bukunya. Kita cari hasil dari 31 juta 842.000. Hasil dari 53 juta 136.000 dikurangkan ke 21 juta 254.000, maka hasil dari buku ini adalah 31 juta 842.000. Sekian dari saya. Apabila perkataan saya ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Liviani, BP 21010009. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode jumlah angka tahun. Definisi pola penyusutan menurun sama dengan metode saldo menurun dan saldo menurun ganda. Perbedaannya menggunakan dasar penyusutan atau selisih harga perolehan dengan nilai sisa dan tidak menggunakan nilai buku seperti pada metode saldo menurun. Penetapan tarif penyusutan adalah bilangan pecahan yang semakin lama semakin kecil. Pembilang adalah angka tahun yang ada selama masa manfaat aset. Penyebut adalah jumlah angka tahun yang ada.
Pendefinisi tarif penyusutan, jika N adalah masa manfaat, S adalah penyebut. S sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya. Jika umur ekonomi sangat besar, maka S sama dengan dalam kurung N per 2 dikali 1 tambah N dalam kurung. Biaya penyusutan per periode rumusnya yaitu RK sama dengan N kurang K tambah 1 per S dikali C kurang S dalam kurung. Contoh soalnya yaitu pada tanggal 2 Januari 2010 PT Millennium membeli sebuah peralatan kantor komputer seharga 5 juta rupiah yang memiliki masa manfaat 5 tahun dengan nilai sisa 500.000 rupiah. Apabila perusahaan memakai metode jumlah angka tahun untuk menghitung biaya penyusutan, hitung biaya penyusutan setiap tahunnya dan tampilkan dalam tabel. Diketahui C-nya adalah 5 juta, N-nya adalah 5, S-nya adalah 500.000. Maka dasar penyusutan W sama dengan C kurang S. C-nya 5 juta dikurang S-nya 500.000 dapat hasilnya 4.500.000. Lalu kita mencari biaya penyusutan per tahunnya dengan memasukkan rumus RK sama dengan N kurang K tambah 1 per S dikali C kurang S dalam kurung. Untuk tahun pertama, setiap K-nya itu diganti setiap tahunnya. Untuk tahun pertama maka R1 sama dengan 5 kurang 1 tambah 1 per 15 dikali 5 juta dikurang 500.000. Hasil akhirnya adalah 1.500.000. Untuk tahun kedua R2 sama dengan 5 kurang 2 ditambah 1 per 15 dikali 5 juta kurang 500.000. Hasil akhirnya 1.200.000. Untuk tahun ketiga R3 sama dengan 5 kurang 3 tambah 1 per 15 dikali 5 juta kurang 500.000 sama dengan 900.000. Lalu untuk selanjutnya pada tahun keempat R4 sama dengan 5 kurang 4 tambah 1 per 15 dikali 5 juta kurang 500.000 sama dengan hasil akhirnya adalah 600.000. Ini maksudnya adalah untuk tahun kelima R5 sama dengan 5 kurang 5 tambah 1 per 15 dikali 5 juta kurang 500.000. Hasil akhirnya adalah 300.000. Untuk pada tabel itu terdapat 5 kolom yaitu periode, dasar penyusutan, penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Periode di sini ada 5 tahun. Lalu dasar penyusutan sudah kita hitung tadi di awal yaitu 4.500.000 setiap tahunnya. Penyusutannya sudah kita cari tadi itu untuk tahun pertama 1.500.000, tahun kedua 1.200.000 dan selanjutnya. Akumulasi penyusutannya ini yang nomor 1 pada tahun pertama itu 1.500.000 dan untuk tahun selanjutnya akan bertambah, dimana akumulasi penyusutannya ditambah dengan penyusutannya itu 1.500.000 ditambah penyusutannya pada periode kedua 1.200.000, maka akumulasi penyusutannya kita dapat 2.700.000. Dan untuk tahun ketiga ditambah dengan penyusutannya 900, maka hasilnya 3.600.000. Begitu selanjutnya. Dan untuk nilai bukunya itu 5 juta. Untuk tahun pertama itu dikurang dengan penyusutannya 1.500.000, maka nilai buku untuk periode pertama itu 3.500.000. Dan untuk periode tahun kedua itu 3.500.000 dikurang 1.200.000, maka hasilnya adalah 2.300.000 untuk tahun kedua. Dan begitu untuk selanjutnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmovia Ramawati, MBP 2001036. Saya akan menjelaskan tentang contoh metode jumlah angka tahun. Yang soalnya itu, pada tanggal 2 Januari 2010, PT Millennium membeli sebuah peralatan komputer seharga 5 juta yang memiliki masa manfaat 5 tahun dengan nilai sisa Rp 500.000. Apabila perusahaan memakai metode jumlah angka tahun untuk menghitung biaya penyusutan, hitung biaya penyusutan setiap tahunnya. Dari soal kita harus mencari dulu diketahuinya yaitu C 5 juta, N-nya 5 karena dia 5 tahun, S-nya 500.000. Sebelum kita menghitung biaya penyusutan setiap tahun, maka kita harus mencari dulu dasar penyusutannya dengan rumus W sama dengan C dikurang S. C-nya 5 juta, S-nya 500, jadi dapat W-nya 4.500.000.
Jadi untuk menghitung biaya penyusutan tahun, yaitu dengan rumus RK sama dengan N dikurang K ditambah 1 dibagi S dalam kurung C dikurang S buka tutup kurung. Jadi untuk menghitung biaya penyusutan tahun pertama yaitu R1 sama dengan 5 dikurang 1 ditambah 1 dibagi 15. Kenapa 15? Karena 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 yaitu 15. Jadi dapatnya 15. C-nya 5 juta, S-nya 500. Jadi kita cari dulu 5 dikurang 1 ditambah 1 dibagi 15. Lalu kita kalikan dengan hasil yang di dalam kurung, jadi hasilnya dapat 1.500.000. Selanjutnya biaya penyusutan tahun kedua. Berarti rumusnya R2, N-nya 5, K-nya 2 ditambah 1, S-nya 15, C 5 juta dikurang S 500. Hasilnya 1.200.000. Selanjutnya biaya penyusutan tahun ketiga sama dengan rumus yang pertama dan kedua, kita cuma mau mengganti R-nya dan nilai K. Jadi di sini R3 sama dengan 5 dikurang 3 ditambah 1 dibagi 15 dikali dalam kurung 5 juta dikurang 500.000. Hasilnya dapat 900.000. Biaya penyusutan tahun keempat juga begitu, R-nya diganti menjadi 4, K-nya diganti juga menjadi 4, berarti R4 sama dengan 5 dikurang 4 ditambah 1 dibagi 15 dikali 5 juta dikurang 500.000, hasilnya 600.000. Biaya penyusutan tahun kelima, R5 sama dengan 5 dikurang 5 ditambah 1 dibagi 15 dikali 5 juta dikurang 500 sama dengan 300.000 rupiah. Selanjutnya metode bunga efektif, yaitu kebalikan dari metode saldo menurun ganda, dan jumlah angka tahun, di mana saldo akan meningkat dari periode 1 ke periode berikutnya. Perhitungan sama seperti perhitungan kolom pembayaran pokok dalam skedul amortisasi hutang. Metode ini mengurangi kelemahan pencatatan penyusutan dan menurun yang tidak disukai oleh manajer, di mana kinerjanya dievaluasi dari hasil laba bersih. Untuk menghindari penurunan bonus yang akan diterimanya akibat laba bersih, maka manajer tidak akan bersedia menyetujui pembelian aset tetap, sehingga merugikan perusahaan karena aset tetap lama sangat mungkin tidak layak untuk dioperasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani, nomor BP 21010027. Saya berasal dari kampus Universitas Dharma Andalas. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang matematika keuangan bisnis. Dosen pengampu yaitu Melina Eka Yan Fitri, SSIMM. Materinya yaitu metode bunga efektif. Definisi dari metode bunga efektif yaitu kebalikan dari metode saldo menurun ganda, dan jumlah angka tahun, di mana saldo akan meningkat dari periode 1 ke periode berikutnya. Perhitungan sama seperti perhitungan kolom pembayaran pokok dalam skedul amortisasi utang. Metode ini mengurangi kelemahan pencatatan penyusutan yang menurun yang tidak disukai oleh manajer, di mana kinerjanya dievaluasi dari hasil laba bersih. Untuk menghindari penurunan bonus yang akan diterimanya akibat laba bersih, maka manajer tidak akan bersedia menyetujui pembelian aset tetap, sehingga merugikan perusahaan karena aset tetap lama sangat mungkin tidak layak untuk dioperasikan. Selanjutnya yaitu metode unit produksi. Definisinya yaitu estimasi masa manfaat
aset tetap dinyatakan dalam satuan unit produksi seperti jam pemakaian, kilometer pemakaian, jumlah output, dan lain-lain. Dasar penyusutan dihitung dengan mengurangi harga perolehan dengan nilai sisa aset tetap. Perhitungan yaitu tarif penyusutan sama dengan dasar penyusutan per kapasitas produksi sama dengan C kurang S per N. Biaya penyusutan per N. Biaya penyusutan per periode RK sama dengan tarif kali jumlah produksi. RK sama dengan tarif kali buka kurung C kurang S tutup kurung. RK sama dengan tarif kali W. Contoh soal yaitu sebuah mesin seharga Rp 15 juta diestimasikan memiliki masa manfaat selama 5 tahun dan nilai sisa Rp 2.500.000. Mesin tersebut diperkirakan mampu bekerja selama 20.000 jam. Jika diasumsikan unit produksi aktual dari mesin tersebut selama 5 tahun adalah 5.000 jam, 4.500 jam, 3.900 jam, 3.500 jam, dan 3.100 jam. Sementara perusahaan memakai metode unit produksi dalam menghitung biaya penyusutan per tahun. Ditanya yaitu A. Dasar penyusutan, B. Tarif penyusutan per jam, C. Biaya penyusutan per tahun dan tabel. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari soal di atas. Di sini dari soal di atas dapat diketahui bahwa C sama dengan 15 juta, S sama dengan 2 juta. Dapat diketahui bahwa C sama dengan 15 juta, S sama dengan 2.500.000, N sama dengan 20.000 per jam. Maka kita akan mencari jawaban yang A terlebih dahulu, yaitu menghitung dasar penyusutan, di mana W sama dengan C kurang S. W yaitu dasar penyusutan sama dengan harga pokok dikurang nilai sisa. 15 juta dikurang 2.500.000, maka hasilnya 12.500.000. Yang B-nya yaitu menghitung tarif penyusutan per jam, mana tarif sama dengan W per N sama dengan 12.500 per 20.000 jam sama dengan Rp 625 per jam.